fase trubus ini bisa dilalui dengan sempurna, artinya sampai masa dia membuka daun itu tidak ada kendala atau tidak rontok. Kalau rontok itu berarti tandanya itu dia stres, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami, di channel Kebun Adibah. Teman-teman, ini di hadapan teman-teman adalah bibit durian yang telah saya tanam. Ini usianya kurang lebih berarti 1 minggu, teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya. Walaupun umurnya 1 minggu itu sudah muncul daun muda ya teman-teman. Daunnya cukup baik, cukup sempurna. Cuma ya karena masih muda memang warnanya belum hijau pekat. Lah ini PR nanti lanjutan gimana caranya agar daunnya itu bisa berwarna hijau, karena ciri-ciri daun yang sehat itu adalah daunnya berwarna hijau pekat, teman-teman. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari 5 hal ya teman-teman. 5 hal itu dimulai dari dengan pemilihan bibit yang baik ya teman-teman. Dengan pemilihan bibit yang bagus diharapkan bibit saat kita tanam dia cepat untuk beradaptasi. Kalau cepat beradaptasi kan dia akan tumbuh dengan baik atau tumbuh dengan subur. Nah, di antara ciri-ciri dari bibit durian yang bagus, yang unggul adalah di ujung daunnya itu muncul mata trubus ya teman-teman. Itu satu ciri menurut saya, karena apa, yang namanya daun trubus itu pertanda bahwa di tanaman tersebut akarnya itu baik, teman-teman. Akarnya itu tumbuh dengan baik. Karena apa? Akar yang tumbuh dengan baik itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ujung daun atau munculnya daun trubus. Nah, walaupun trubus ini sebenarnya adalah bawaan dari saat kita beli ya teman-teman, saat dari pemilihan bibit. Tapi hal ini akan baik jika ditunjang dengan hal yang kedua teman-teman, yaitu apa? Perlakuan atau perawatan saat bibit itu datang di tempat kita, teman-teman. Nah, perlakuan ini tujuannya yaitu teman-teman agar kita bisa tetap menjaga kualitas dari bibit yang kita pilih. Kita jaga agar bibit tersebut tetap fit, tetap sehat. Karena dengan kondisi bibit yang fit, insya Allah nanti fase trubus ini bisa dilalui dengan sempurna, artinya sampai masa dia membuka daun itu tidak ada kendala atau tidak rontok. Kalau rontok itu berarti tandanya itu dia stres, teman-teman. Kalau stres otomatis ini sangat berpengaruh sekali dalam masa adaptasi saat bibit kita tanam nanti. Kalau adaptasinya kurang baik ya, terganggu ya, itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap kesuburan tanaman. Jadi itu ya teman-teman, pemilihan bibit yang bagus, kemudian perlakuan bibit saat sampai di tempat kita. Dua hal itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman dalam menyiapkan agar bibit durian yang akan kita tanam nanti bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian hal yang berikutnya adalah tentang olah lahan teman-teman, atau pengolahan tanah. Itu perlu dilakukan menurut saya, karena yang namanya penanaman itu kan pasti sebelumnya dilakukan olah tanah terlebih dahulu. Orang mau nanam padi, orang mau nanam jagung, orang mau nanam singkong, itu pasti dilakukan olah lahan terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini juga sama, saat kita akan melaksanakan penanaman durian perlu sekali dilakukan olah tanah atau pengolahan lahan. Dalam hal ini contohnya adalah penggemburan ya teman-teman. Penggemburan ini menurut saya itu sangat penting,
karena dengan kita mengkondisikan tanah yang gembur itu membantu sekali dalam proses pertumbuhan akar durian teman-teman. Karena apalagi kondisi tanamannya itu masih bibit, pohon duriannya masih bibit, masih kecil, itu masih sangat lemah sekali, belum terlalu kuat dalam fase pertumbuhan. Nah, dengan kita melakukan penggemburan tanah, harapannya pertumbuhan akar pohon durian yang masih kecil ini bisa terbantu, artinya akarnya itu lebih mudah menembus tanah. Kalau tanahnya kondisinya keras, itu kan bisa menghambat pertumbuhan akar durian. Ya mungkin bisa menembus, tapi prosesnya itu waktunya itu agak sedikit lama. Kalau lama akarnya pertumbuhannya terhambat, yaitu akan memperlambat proses adaptasi teman-teman. Kemudian hal yang keempat itu tentang cara tanam ya teman-teman. Cara tanam itu penting menurut saya. Sedikit tentang cara tanam, yaitu tentang masalah ini teman-teman. Kalau tanam bibit durian itu sebaiknya menurut saya itu jangan terlalu dalam. Sebenarnya semua bibit sih, semua tanaman kalau menanam itu sebaiknya ya jangan terlalu dalam, karena justru dengan penanaman bibit yang terlalu dalam itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan bibit durian. Karena sudah banyak kasus bibit yang ditanam terlalu dalam itu justru dia akan kesulitan tumbuh ya. Dia kelihatannya itu stagnan, tidak ada pertumbuhan. Ada yang sampai kerdil, tidak tumbuh-tumbuh. Nah, itu tentang masalah penanaman teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya saya ada video sendiri teman-teman. Bagi teman-teman terutama yang baru menemukan channel saya, barangkali mau lihat cara menanam durian saya lampirkan di deskripsi, dan juga di video-video lain ya teman-teman, tentang cara yang pertama yaitu tentang pemilihan bibit yang baik, itu ciri-cirinya apa saja. Selengkapnya bisa teman-teman tonton videonya. Kemudian video tentang perlakuan bibit yang sampai di tempat kita itu juga sudah ada, dan yang ketiga pun sudah ada, tentang olah lahan itu sudah ada. Saya lampirkan link videonya di deskripsi ya teman-teman. Nah, hal yang terakhir tentunya ya berdoa ya teman-teman. Istilahnya kan kita manusia kan batasannya hanya usaha. Kita sudah milih bibit secara baik, kita sudah perlakukan bibit secara baik, kita sudah olah lahan secara baik, kita tanam dengan baik, tetap yang hasilnya itu Tuhan yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya berusaha, karena kan semua SOP sudah kita lakukan dengan baik, tapi ada faktor alam, faktor di luar daya kita, di luar jangkauan kita, yang kadang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman durian kita. Jadi itu ya teman-teman, 5 hal terkait dengan penanaman bibit durian agar bibit durian yang kita tanam bisa beradaptasi dengan baik dan bisa tumbuh dengan baik dan bisa tumbuh subur. Jadi itu ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terus dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe, karena yang namanya subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.